Saya juga ingin menyampaikan isu tentang varian-varian baru. Semakin banyak kasus ini berkembang dan semakin lama pandemi ini berlangsung, maka virus itu akan melakukan modifikasi dan melakukan mutasi. Salah satu mutasi selain varian Delta yang baru saja kita alami, sekarang sudah ada varian Mu. Varian Mu ini terjadi di Kolombia, tetapi kelihatannya berdasarkan yang concern pada varian Mu ini adalah bahwa varian Mu ini secara laboratorium itu mempunyai resistensi terhadap kondisi vaksin. Karena itu diperlukan, tapi dalam konteks laboratorium, tidak dalam konteks epidemiologis. Tetapi penyebarannya tidak sehebat penularan dari varian Delta. Di beberapa tempat di sekitar kita, varian Mu ini belum terdapat. Kita sudah melakukan genome sequencing terhadap 7.000-an orang di seluruh Indonesia dan belum terdeteksi varian Mu. Mudah-mudahan varian Mu ini akan abortif, seperti juga varian Lambda beberapa waktu yang lalu di Peru. Bagaimana strategi penanganan pandemi? Ada bahwa jumlah bor di rumah sakit makin lama makin menurun. Pada saat menurun seperti ini, maka rumah sakit harus berbenah diri untuk memperbaiki kualitas rumah sakit, mengefisiensikan kembali protokol penanganan vaksin secara optimal, mengevaluasi lagi pengobatan COVID-19 ini secara baik, sehingga kedepannya kalau kita menangani kasus-kasus yang berat, kita akan mendapatkan protokol yang lebih baik. Kemudian ketersediaan obat secara nasional sampai saat ini sudah mencukupi, kita melakukan daily meeting, kemudian pemerintah daerah sudah melakukan pembelian obat melalui APBD, dan diharapkan ketersediaan obat ini dapat dipantau secara online dan baik, dan kami evaluasi memang ketersediaan obat secara nasional ini sudah mencukupi. Untuk pembelian rumah sakit dapat dilakukan melalui situs ini, dan pembelian obat melalui apotek dapat dilakukan melalui retail, bisa melakukan melalui Pharmalkes yang kemkes.go.id. Selain obat, proyeksi utama yang penting adalah ketahanan secara medis adalah tentang oksigen. Pada saat kita terjadi eskalasi, kita mengalami kekurangan oksigen. Karena kebutuhan oksigen rata-rata ketika belum terjadi pandemi sekitar 400 ton satu hari. Ketika terjadi eskalasi di masa puncaknya hampir 2.725 ton sehari. Padahal kapasitas produksi oksigen di skala nasional itu hanya 1.700 ton sehari. Artinya kita memerlukan oksigen yang jumlahnya sangat kurang sekali. Karena itu kita melakukan berbagai macam modifikasi untuk melakukan penguatan pada saat kasusnya tidak meningkat sekarang, dengan antara lain mengadakan oksigen konsentrator di beberapa rumah sakit. Kemudian kita juga ingin melakukan terpasangnya oksigen generator. Oksigen generator ini adalah alat yang bisa memproduksi oksigen di semua provinsi di Indonesia. Saat ini sudah terpasang 133 generator oksigen, dan kita harapkan 50 lagi akan terpasang di akhir tahun 2021, sehingga semua provinsi di Indonesia akan mempunyai oksigen generator, sehingga apabila terjadi peningkatan kasus membutuhkan oksigen yang lebih banyak, maka akan tidak tergantung pada suplai oksigen dari pusat lagi.